Martin Luther, sang bapak reformasi Protestan, itu ternyata meyakini dengan teguh kalau Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Mengejutkan kan? Sangat mengejutkan ya. Apalagi kalau saya tambahkan fakta bahwa John Calvin secara terbuka menyebut siapa saja yang bersikeras menyangkal keperawanan abadi Maria sebagai orang yang bebal. Iya, itu kata-kata yang cukup keras dari Calvin loh. Benar-benar keras, dan ini bikin kita sadar kalau sejarah yang selama ini kita pahami, ya ternyata seringkali lebih mirip lukisan dua dimensi, datar, statis, dan kita merasa sudah tahu segalanya tentang sebuah narasi, hanya karena kita melihatnya dari satu sudut pandang modern yang sangat sempit. Tepat sekali. Kita ini seringkali memenjarakan tokoh-tokoh besar dan gagasan teologis kuno itu dalam bingkai persepsi kita hari ini. Ya, kayak dipaksa masuk ke kotak pemahaman zaman sekarang ya. Betul. Padahal kalau kita bersedia berjalan memutari lukisan tersebut, kita akan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sebuah pahatan 3 dimensi yang sangat megah. Penuh dengan detail rumit yang selama ini, ia sengaja atau tidak sengaja tersembunyi di balik bayang-bayang sejarah. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Untuk Anda, sang pembelajar yang selalu haus akan wawasan baru, namun tidak ingin merasa kewalahan, hari ini kita punya materi yang luar biasa padat. Benar-benar padat, tapi sangat menarik. Ya, kita akan membedah sebuah dokumen komprehensif berjudul Sekilas Ajaran Tentang Gereja Bunda Maria, karya Stefanus Ingrid. Dan kenapa Anda harus peduli dengan topik ini? Ini pertanyaan penting. Dengarkan baik-baik, walaupun Anda mungkin bukan seorang teolog, atau sejarawan, atau bahkan tidak berada dalam tradisi Katolik, memahami dokumen ini akan memberikan Anda sebuah lensa analisis yang luar biasa tajam. Lensa untuk melihat perpotongan banyak disiplin ilmu ya. Betul. Anda akan melihat bagaimana persimpangan antara sejarah peradaban, analisis linguistik purba, dan tafsir teks kuno itu pada akhirnya membentuk pilar-pilar peradaban dan fondasi kepercayaan miliaran orang di dunia saat ini. Dan misi kita hari ini jelas bukan untuk mendiktekan dogma kepada Anda, sama sekali bukan. Ya, kita murni eksplorasi ya. Tepat. Misi kita adalah membongkar lapisan-lapisan historis dari salah satu figur paling terkenal, namun ironisnya paling sering disalahpahami dalam sejarah, yaitu Maria. Sosok yang sangat sentral. Iya, kita akan melihat narasi ini dari kacamata logika internal teologi Katolik dan tentunya temuan-temuan sejarah yang mengejutkan tadi. Oke, mari kita urai perlahan. Sebelum kita masuk ke dalam berbagai gelar teologis yang rumit itu, kita harus membongkar satu blokade kesalahpahaman dasar dulu nih. Silahkan, ini yang paling sering muncul kan? Iya, ada asumsi matematis yang sering muncul dari luar tradisi Katolik. Semacam konsep zero-sum game gitu loh. Ah iya, tarik-menarik porsi. Tepat, apakah dengan memberikan penghormatan kepada Maria, porsi penghormatan yang seharusnya mutlak milik Yesus itu menjadi berkurang? Nah, bagaimana dokumen ini meletakkan fondasi logikanya? Dokumen ini menjawabnya dengan membedah sebuah prinsip fundamental yang disebut ad Jesum per Mariam. Ad Jesum per Mariam, menuju Yesus melalui Bunda Maria? Betul sekali. Inti teologisnya itu bahwa segala bentuk gelar, kehormatan, dan pujian yang disematkan kepada Maria itu sifatnya murni sekunder dan derivatif. Oh, sekunder. Jadi bukan yang utama? Sama sekali bukan. Semua itu bertumpu dan mengabdi secara total pada penghormatan kepada Yesus Kristus yang sifatnya primer. Masuk akal. Yaitu, ia diizinkan oleh Allah untuk menjadi Theotokos, sang Bunda Allah. Nah, mari kita gali mengapanya di sini. Mengapa gelar Bunda Allah atau Theotokos ini begitu krusial sampai akhirnya diresmikan secara dogmatis pada konsili Efesus di tahun 431 Masehi? Itu pertanyaan yang bagus. Karena sebenarnya yang sedang dipertaruhkan saat itu adalah Apa tuh yang dipertaruhkan? keilahian Yesus itu sendiri. Oh, wow. Bukan cuma soal Marianya ya? Sama sekali bukan. Saat itu ada seorang tokoh bernama Nestorius yang memicu krisis teologis besar. Dia mencoba membangun semacam dinding pemisah yang sangat kaku antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Jadi dia memisahkannya secara ekstrim. Betul. Nestorius berargumen bahwa Maria itu hanyalah ibu dari aspek biologis atau kemanusiaan Yesus semata, bukan ibu dari Tuhan. Kedengarannya sih masuk akal secara biologis, tapi efeknya bahaya ya?
Fatal, implikasinya sangat fatal bagi fondasi kekristenan. Karena kalau argumen Nestorius ini menang, itu berarti Allah tidak pernah benar-benar menjelma menjadi manusia secara utuh. Berarti Allah cuma sekedar menumpang di tubuh manusia. Persis. Itu berarti Allah hanya memakai tubuh manusia, ibaratnya kayak memakai jaket saja. Oh, saya paham sekarang. Nah, Konsili Efesus menolak keras hal ini. Mereka menegaskan bahwa karena Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia yang tak terpisahkan dalam satu pribadi, maka Maria secara sah mengandung Allah itu sendiri. Jadi, memuliakan Maria sebagai Bunda Allah itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan gereja awal ya? Betul, untuk membentengi realitas keilahian Kristus dari ajaran yang ingin mereduksinya. Berarti ini persis kayak melihat bulan di malam hari dong? Analogi yang menarik, bagaimana tuh? Ya, bulan kan tidak punya sumber fusi nuklir untuk memancarkan cahayanya sendiri kan? Ia hanyalah batu gelap yang memantulkan cahaya dari matahari. Benar. Ketika kita menatap ke langit dan mengagumi betapa terangnya bulan purnama malam itu, kita kan tidak sedang mengabaikan atau merendahkan matahari. Justru sebaliknya kan? Ya, justru kita sedang takjub melihat bukti nyata dari betapa dahsyatnya kekuatan cahaya matahari itu. Saking dahsyatnya, cahaya itu mampu membuat sebuah benda mati di angkasa bersinar begitu terang. Analogi yang sangat presisi. Tanpa matahari, ya bulan itu tidak terlihat. Dan tanpa Kristus, Maria tidak memiliki keistimewaan teologis apa-apa. Mengagumi bulan adalah cara kita mengakui kehebatan matahari. Sepakat? Nah, yang sangat memukau di sini adalah bagaimana logika perlindungan terhadap keilahian Kristus ini menuntut sebuah konsekuensi logis tentang siapa Maria sebenarnya. Konsekuensi logis gimana maksudnya? Kalau Maria mengemban tugas yang begitu absolut pentingnya, yakni mengandung Sang Sabda pencipta alam semesta, pertanyaannya, bagaimana Sang Pencipta mempersiapkan wadah tersebut? Kalau fondasinya adalah Maria mengandung Tuhan yang seutuhnya, berarti kita harus bicara soal persiapan logistiknya nih. Persis. Wadahnya kan nggak mungkin sembarangan ya kan? Sangat tidak mungkin. Disinilah dokumen tersebut membawa kita pada konsep Hawa Baru. Sebuah gagasan yang sebenarnya sudah digaungkan oleh Bapak Gereja awal seperti Santo Ireneus pada abad kedua. Abad kedua itu awal sekali ya? Terus konsepnya bagaimana? Logikanya adalah pembalikan narasi. Coba Anda bayangkan, Hawa yang pertama. Oke, Hawa di Taman Eden. Iya, ketika ia masih perawan dan dalam keadaan tanpa dosa, ia mendengarkan suara malaikat yang jatuh. Dan ketidaktaatannya itu membuka pintu bagi maut. Oh, saya mulai lihat polanya nih. Sebaliknya, Maria, yang juga seorang perawan, mendengarkan suara malaikat Gabriel yang taat. Dan ketaatannya itu membuka pintu bagi keselamatan. Jadi ini ibarat kanvas ya? Iya. Jika Anda adalah seorang seniman maestro yang akan melukis mahakarya paling suci untuk menyelamatkan dunia, Anda tentu nggak akan menuangkan cat Anda di atas kanvas bekas kan? Jelas tidak akan. Kanvas yang sudah kotor, kusam, atau rentan robek, Anda pasti akan memformulasikan material kanvas murni yang sama sekali baru sejak awal. Analogi yang sangat pas. Iya. Nah, apakah penalogi kanvas murni ini yang mendasari dogma Immaculate Conception? Atau konsep bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal itu? Tepat sekali. Dan dokumen ini menarik garis historisnya dengan luar biasa melalui konsep tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian baru? Iya, karena audiens kita tentu sudah familiar dengan betapa mengerikan dan ketatnya aturan seputar tabut perjanjian di Kitab Keluaran. Oh, yang kotak kayu berlapis emas itu ya? Betul. Mari kita proyeksikan horor kekudusan kotak itu pada rahim Maria. Tabut kuno yang dibuat Musa itu kan menyimpan loh batu hukum Taurat dan roti mana fisik. Iya, yang jatuh dari langit itu. Nah, benda itu begitu sucinya, sampai-sampai ketika ada seorang bernama Uza, dia secara refleks menyentuhnya untuk menahannya agar tidak jatuh dari gerobak. Niatnya padahal baik loh itu. Niatnya baik, tapi apa yang terjadi? Ia tewas tersambar seketika. Standar kekudusan Allah itu tidak bisa berkompromi dengan ketidaksempurnaan sekecil apapun. Gila ya. Jika kotak kayu yang berisi cuma simbol-simbol fisik aja menuntut standar kekudusan yang mematikan, kita bisa ngebayangin dong standar mutlak yang dituntut untuk rahim biologisnya Maria. Pasti jauh melampaui itu. Rahim yang akan berpadu darah langsung dengan Sang Sabda Ilahi itu sendiri. Persis. Dokumen ini menjelaskan bahwa karena Allah sendiri yang akan masuk dan mengambil daging dari rahimnya,
maka Maria dipersiapkan sebagai tabut perjanjian baru. Dia membangun ruang VIP yang steril. Allah menciptakan kanvas murninya sendiri. Itulah logika sebab akibat dibalik mengapa teologi Katolik meyakini ia dikuduskan dan dibebaskan dari noda dosa sejak detik pertama ia terbentuk di kandungan ibunya. Luar biasa. Tapi tunggu dulu nih. Kanvas murni ini kan manusia, punya kehendak bebas. Tentu saja. Dia bukan benda mati kayak tabut kayu milik Musa itu, atau sekedar inkubator pasif tanpa suara. Bukan. Terus, bagaimana bentuk kerjasama sadarnya Maria di dunia nyata, yang pada akhirnya membentuk gelarnya sebagai perantara? Sangat krusial untuk dipahami bahwa Maria bukanlah instrumen buta. Oke. Dokumen tersebut menyoroti momen fiat, yaitu momen persetujuan totalnya pada saat kabar sukacita di Injil Lukas. Pas didatangin malaikat Gabriel itu ya? Betul. Ia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Di situ, ia menimbang, memahami risikonya secara sadar, dan memberikan izinnya kepada sejarah keselamatan. Berarti ada kerjasama aktif di situ? Sangat aktif. Kerjasamanya bermanifestasi secara nyata. Misalnya, coba ingat di pesta pernikahan di Kana. Pas kehabisan anggur itu? Ya, ketika ia bertindak sebagai inisiator yang meminta Yesus melakukan mujizat pertamanya, ia nggak pasif diam saja. Betul juga. Dia nyuruh para pelayan untuk nurut sama Yesus, kan? Tepat. Dan puncaknya, kesetiaan absolutnya untuk tetap berdiri di kaki salib di Kalvari, menyaksikan putranya dieksekusi secara brutal. Waduh, itu berat banget pasti. Sangat berat. Nah, rangkaian tindakan sadar inilah yang melahirkan pemahaman tentang gelarnya sebagai mediatrix atau perantara. Nah, tunggu dulu. Saya mau kasih pushback dikit nih. Boleh, silakan. Saya yakin Anda yang sedang mendengarkan, dan termasuk saya sendiri, langsung teringat pada surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 di sini. Ayat yang sangat terkenal. Iya kan? Teks Alkitab itu kan sangat eksplisit, mengatakan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Titik. Betul. Titik. Lalu, konsep mediatrix atau perantara lain ini rasanya kayak menabrak langsung fondasi ayat tersebut. Bagaimana logika teologi Katolik menyelaraskan paradoks ini tanpa merusak teks Alkitabnya? Itu adalah dorongan kritis yang sangat valid, ya. Dan itu memang jantung dari banyak perdebatan teologis. Iya, makanya pendengar Protestan pasti nanya ini. Tentu. Nah, dokumen ini memberikan kejernihan dengan merujuk pada penjelasan dari Konsili Vatikan II di era modern. Oke, apa kata dokumen itu? Gereja harus turun tangan untuk memperjelas batas-batas miskonsepsi ini. Intinya begini, pengantaraan Maria itu tidak beroperasi sejajar, apalagi bersaing dengan pengantaraan Kristus. Oh, jadi bukan saingan ya posisinya? Sama sekali bukan. Tidak ada jalan pintas ke surga di luar Kristus. Pengantaraan Maria itu murni berwujud doa syafaat. Doa syafaat, bisa Anda elaborasi lebih jauh nggak perbedaan antara pengantaraan keselamatan dan doa syafaat ini? Tentu. Coba kita lihat Rasul Paulus sendiri. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menyebut dirinya sebagai kawan sekerja Allah. Ya, ada ayatnya itu. Dan dia secara konsisten meminta jemaat untuk saling mendoakan, kan? Nah, ketika Anda sedang tertimpa musibah dan Anda meminta teman Anda untuk mendoakan Anda kepada Tuhan, teman Anda sedang bertindak sebagai perantara doa syafaat. Benar juga ya. Pertanyaannya, apakah teman Anda sedang mengkudeta posisi Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saat dia berdoa buat Anda? Ya enggak lah, dia kan cuma bantuin doa. Tepat. Doa syafaat adalah partisipasi makhluk ciptaan ke dalam karya Kristus. Nah, pengantaran Maria persis berada dalam kerangka partisipasi tersebut. Oh, jadi intinya sama kayak teman mendoakan kita tadi. Bedanya satu, karena Maria ini kan kanvasnya murni, tanpa dosa, dan persatuannya dengan Sang Sabda begitu intim sejak masa inkarnasi hingga berdarah-darah di bawah salib. Kedekatannya beda level ya. Sangat beda. Maka doa syafaat Maria dipahami memiliki daya keistimewaan tertinggi di hadapan putranya. Jauh melampaui doa teman kita tadi. Nah, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Silahkan. Jika persatuan Maria dengan Kristus itu begitu sempurna dan tak terputus seumur hidupnya, rasanya kan nggak logis secara teologis kalau persatuan itu tiba-tiba terputus oleh pembusukan biologis di dalam kubur, ya kan? Logika yang sangat tajam.
Apakah teologi kuno memandang akhir hidupnya Maria ini dari lensa kesatuan yang tak terputus itu? Anda baru saja menyentuh akar teologis dari dogma assumption atau asumsi. Asumsi ini yang diangkat ke surga itu ya? Betul, dogma yang ditegaskan secara resmi oleh Paus Pius XII. Logikanya mengalir secara kausal, secara sebab akibat dari apa yang kita bahas tadi. Coba jelaskan alurnya. Karena tubuhnya adalah tabut perjanjian baru yang tanpa noda, dosa asal. Dan kita tahu bahwa hukuman dari dosa asal itu apa? Kerusakan tubuh dalam maut pembusukan? Tepat. Maka sangat masuk akal secara teologis jika tubuh Maria pada akhirnya tidak mengalami pembusukan di dalam kubur. Masuk akal. Setelah perjalanan hidupnya usai, ia diangkat ke sorga dengan jiwa dan raganya sekaligus. Jiwa dan raga. Tapi secara mekanis, bagaimana dokumen ini menjelaskan prosesnya? Proses akhirnya ya? Ya. Apakah ia meninggal dunia terlebih dahulu seperti manusia biasa, masuk kubur, lalu dihidupkan kembali, atau dia langsung ditarik ke sorga hidup-hidup? Memang banyak yang penasaran soal ini. Terus terang, opsi ditarik hidup-hidup itu terdengar agak, seperti fiksi ilmiah atau teleportasi bagi telinga modern kita. Memang terdengar ajaib. Dogma itu sendiri sebenarnya sengaja memberikan ruang misteri dengan tidak mendefinisikan secara kaku momen persis transisinya. Oh, jadi gereja nggak kasih batasan pasti. Tidak kaku. Namun, dokumen ini mencatat bahwa tradisi berabad-abad dan para pemikir besar seperti Santo Agustinus itu lebih condong pada konsep kematian sementara atau yang disebut dormition. Dormition, artinya tertidur ya? Betul, tertidur. Argumennya sangat puitis, namun terikat kuat pada teologi. Maria itu kan selalu memiliki kerinduan untuk meniru dan bersatu dengan putranya dalam segala hal. Mulai dari inkarnasi sampai salib. Nah, karena Yesus sendiri secara faktual melewati gerbang kematian fisik yang gelap itu, Yesus kan mati di kayu salib. ya, maka adalah sebuah kehormatan bagi Maria untuk juga menempuh jalan kematian yang sama, merasakan apa yang dirasakan putranya. Oh, jadi dia melewati kematian dulu untuk meniru Kristus. Tepat, sebelum akhirnya tubuh dan jiwanya disatukan kembali dan diangkat. Dan di sanalah ia dimahkotai sebagai Ratu Semesta Alam. Nah, soal gelar Ratu Semesta Alam ini, jujur saja kadang istilah ratu ini terasa kayak sisa-sisa feodalisme monarki Eropa abad pertengahan gitu nggak sih? Kayak dipaksakan masuk ke teks kuno Timur Tengah nggak sih? Saya paham kenapa banyak yang berpikir begitu, tapi kalau kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari struktur pemerintahan tradisi Yahudi kuno, gelar ini justru membuktikan keaslian historisnya. Masa sih? Coba buktikan. Gini, dalam teologi, Yesus itu kan penggenapan dari tahta Raja Daud. Betul, Sang Mesias. Nah, mari kita lihat anatomi kerajaan Daud. Misalnya pada era Raja Salomo. Di sana posisi ratu atau dalam bahasa Ibraninya Gebirah itu bukanlah dipegang oleh istri raja. Oh ya, bukan permaisuri. Bukan. Raja-raja kuno itu kan punya banyak istri. Salomo punya ratusan. Ya, bisa perang saudara kalau satu istri dijadiin ratu. Persis, bakal memicu kekacauan politik. Posisi tahta di sebelah kanan raja itu secara konstitusional selalu dipegang oleh ibu dari sang raja. Wow, ibu suri ya jatuhnya. Betul. Contoh klasiknya adalah Batsheba, ibunya Salomo. Dia bertindak sebagai penasihat tertinggi dan pendoa syafaat bagi rakyat yang ingin menghadap raja. Ah, pendoa syafaat lagi, nyambung banget. Makanya menyebut Maria sebagai ratu itu sama sekali bukan karangan feodal Eropa, melainkan pengakuan struktural atas status Yesus sebagai Raja Yahudi sejati. Di mana ibunya ya, otomatis menduduki kursi Gebirah itu. Tepat sekali. Secara teologis dan historis ini luar biasa kohesif ya. Tapi mari kita benturkan narasi mulus ini dengan teks literal Alkitab yang seringkali jadi senjata perdebatan sengit. Mari kita bahas. Pasti soal ayat-ayat spesifik nih. Iya. Bagaimana dokumen ini menjawab tantangan linguistik yang muncul dari teks-teks tersebut? Tantangan pertama, penyebutan saudara-saudara Yesus di dalam Injil. Yakobus dan Yusuf ya? Betul. Kalau Yesus punya saudara kandung, bagaimana ini bisa berdamai dengan status Maria yang dipercaya perawan selamanya? Ini yang menarik dari belajar bahasa kuno. Dokumen ini mengajak kita tidak membaca satu ayat secara terisolasi. Harus dicari konteksnya.
Iya, jika kita menelusuri dan menyilangkan Matius pasal 27 ayat 56 dengan Yohanes pasal 19 ayat 25, itu terkait siapa saja perempuan yang berdiri di kaki salib. Apa yang kita temukan di situ? Kita menemukan presisi sejarah yang sangat tajam. Teks-teks tersebut mengidentifikasi Yakobus dan Yusuf sebagai anak-anak dari perempuan lain, Tunggu, perempuan lain? Siapa? yaitu Maria istri Klopas. Terus, siapakah Maria istri Klopas ini? Injil menyebutnya sebagai kerabat atau saudari dari Bunda Maria. Oh, saudari. Tapi kan kalau anaknya saudari, berarti itu sepupu Yesus dong, bukan saudara. Nah, ini poin linguistiknya. Dalam lanskap budaya dan bahasa Ibrani serta Aram kuno, mereka tidak punya kata spesifik untuk sepupu. Gak ada kata sepupu. Tidak ada. Kata saudara atau aldephilos dalam bahasa Yunaninya itu digunakan secara universal untuk merujuk pada kerabat dekat. Oh, pantesan. Jadi Yakobus dan Yusuf itu secara literal adalah keponakan dari Maria, alias sepupu Yesus, bukan adik biologisnya. Oke, itu menyelesaikan misteri silsilah keluarga secara logis. Lalu, bagaimana dengan satu kata yang sering jadi medan pertempuran linguistik, yaitu kata sampai di Matius pasal 1 ayat 25. Kata sampai. Ini sering sekali disalahpahami. Ya, teks itu kan berbunyi bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Telinga modern kita kan otomatis menerjemahkan kata sampai itu sebagai sebuah batas waktu. Seolah-olah batas waktu kadaluarsa gitu ya? Iya, di mana setelah peristiwa kelahiran itu lewat, ya Yusuf dan Maria melakukan hubungan layaknya suami istri normal. Disinilah kelemahan membaca teks kuno terjemahan tanpa memahami tata bahasa aslinya. Memangnya di bahasa aslinya apa kata yang dipakai? Kata yang diterjemahkan menjadi sampai itu dalam bahasa Yunani kuno adalah heos. Heos, oke. Dalam konstruksi gramatikal masa itu, kata heos berfungsi murni untuk menegaskan sebuah kondisi di masa lampau, hingga sebuah titik peristiwa itu terjadi. Berarti nggak membahas masa depannya? Sama sekali tidak. Kata itu tidak memberikan indikasi, asumsi, atau jaminan apapun bahwa kondisi tersebut berubah setelahnya. Tunggu, bisa Anda tunjukkan nggak bukti penggunaan tata bahasa ini di bagian lain Alkitab? Supaya kita bisa melihat polanya, biar nggak terkesan cocok logi. Sangat bisa. Mari kita lihat Injil yang sama, yaitu Injil Matius, di pasal terakhirnya. Pas amanat agung ya? Betul, Yesus yang akan naik ke surga berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oh, ada kata sampai di situ. Ia menggunakan akar kata health juga. Nah, jika kita menggunakan logika bahasa Indonesia modern, apakah itu berarti setelah kiamat terjadi, Yesus akan berhenti menyertai kita dan pergi ninggalin kita? Wah ya, tentu saja tidak. Kalau gitu bubar dong keselamatannya. Kehadirannya kan pasti berlanjut ke kekekalan. Tepat. Hal yang sama juga berlaku untuk 2 Samuel 6 ayat 23 di Perjanjian Lama. Apa isinya? Teks itu menyatakan Mihal, anak Saul, tidak mendapat anak sampai hari matinya. Pertanyaannya, apakah ia mendapat anak setelah ia mati? Ya nggak mungkin lah. Nah, pola linguistik Hios di Matius 1:25 itu persis seperti itu. Ia hanya ingin mengunci satu kebenaran mukjizat yang sangat krusial. Yaitu bahwa sebelum Yesus lahir, Maria adalah seorang perawan secara mutlak. Persis. Penulis Injil hanya meletakkan titik di sana dan tidak bermaksud membuat pernyataan apa-apa mengenai periode setelah Yesus lahir. Penjelasan linguistik ini benar-benar menjembatani teks literal dengan teologinya secara elegan ya. Sangat elegan. Tapi kalau fakta-fakta historis dan tata bahasa purba ini sudah ada sejak dulu, mengapa sih terjadi polarisasi pandangan yang begitu masif di dunia Kristen modern tentang Maria? Itu ironi sejarahnya. Dan ini membawa kita kembali pada penemuan sejarah yang kita singgung di awal banget tadi. Fakta tentang pandangan bapak-bapak pendiri gerakan Protestan yang dicatat dalam dokumen ini. Ini adalah realitas sejarah yang sangat jarang diangkat ke permukaan saat ini. Karena nggak cocok sama narasi modern ya. Karena seringkali tidak sesuai dengan identitas kelompok modern mereka. Tapi dokumen karya Stefanus Ingrid ini membeberkan kutipan-kutipan orisinil yang tak terbantahkan. Apa kata Martin Luther sebenarnya? Martin Luther, tokoh sentral yang membelah sejarah gereja itu, nyatanya tetap mempertahankan pilar-pilar utama teologi Maria. Dia nggak buang Maria dari teologinya. Bunda Allah. Ia meyakininya sebagai perawan selamanya. Dan
Ia bahkan berkhotbah bahwa Tuhan membentuk jiwa dan tubuh Maria penuh dengan Roh Kudus sehingga ia luput dari noda dosa sejak awal. Wow, jadi bagi Luther, hal tentang Maria ini bukanlah isu yang memicu reformasi sama sekali dong? Sama sekali bukan. Isu reformasi itu tentang hal lain, bukan tentang Maria. Lalu bagaimana dengan tokoh Protestan lainnya? Tokoh besar lainnya, John Calvin, itu bersikap lebih keras lagi. Yang dibilang bebal tadi? Betul. Calvin mengkritik tajam siapapun yang berani mengutak-atik doktrin keperawanan abadi Maria. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang bebal. Astaga, Belum lagi Ulrich Zwingli, reformator dari Swiss, serta John Wesley, sang pelopor gerakan metodis berabad-abad kemudian. mereka sepakat juga. Semuanya tercatat secara historis dengan bangga membela kemurnian Maria dan menghormatinya selaras dengan tradisi gereja mula-mula. Para bapak pendiri Protestan tidak pernah membuang Maria dari teologi mereka. Fakta ini benar-benar membalikkan meja ya. Perpecahan teologis tajam tentang sosok Maria yang kita anggap sebagai standar normal hari ini, ternyata sama sekali bukan berasal dari niat awal para pendiri gerakan itu sendiri. Setuju. Ini menyoroti sebuah kebenaran penting tentang sosiologi dan sejarah kita. Bahwa sejarah seringkali diedit oleh generasi setelahnya. Tepat bahwa perbedaan-perbedaan doktrinal yang kita lihat hari ini lebih sering merupakan hasil evolusi politik, pergeseran budaya, dan kebutuhan generasi berikutnya. Kebutuhan untuk apa tuh? Kebutuhan untuk menciptakan garis demarkasi identitas yang tegas, batas antara kami dan mereka, dibandingkan dengan perselisihan atas teks aslinya itu sendiri. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Membedah sumber teks teologis, seperti dokumen ini, nyatanya jauh melampaui urusan agama dogmatis mata. Setuju banget. Ini adalah sebuah kelas master yang memadukan sejarah peradaban, analisis linguistik, dan pemahaman anatomi narasi manusia. Semuanya berpotongan di satu titik. Sosok Maria terbukti bukan sekedar karakter figuran dua dimensi yang pasif dalam sebuah teks kuno. Secara arsitektur teologi, ia adalah benang merah yang mengikat simpul perjanjian lama dan baru. Sebuah kanvas murni yang berevolusi menjadi pola dasar tertinggi tentang ketaatan, kerjasama, dan cinta. Sejarah selalu menawarkan kedalaman yang jauh lebih kaya, lebih rumit, dan tentunya lebih mengejutkan. Ketika kita mau meluangkan waktu menelitinya melampaui permukaan literalnya saja. Betul sekali. Dan sebelum kita berpisah, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini. Silakan. Jika diskusi kita hari ini membuktikan bahwa para bapak pendiri Protestan dan para teolog Katolik kuno ternyata berdiri di tanah yang sama tentang betapa agung dan sentralnya peran Maria, lalu pada titik sejarah mana tepatnya dan oleh siapa narasi polarisasi modern ini mulai sengaja diproduksi dan diamplifikasi? Pertanyaan yang sangat menusuk. Dan ada pertanyaan yang jauh lebih besar lagi untuk Anda bawa pulang. Narasi sejarah apalagi dalam hidup Anda yang selama ini Anda telan mentah-mentah sebagai kebenaran mutlak, padahal aslinya telah terdistorsi secara perlahan oleh waktu, intrik politik, dan ego identitas manusia. Itu PR buat kita semua ya. Terima kasih telah menemani sesi eksplorasi mendalam kita hari ini yang benar-benar membongkar persepsi lama. Sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya.